Bagaimana tentang roh orang yang bunuh diri? Apakah akan tetap masuk surga dan kembali ke Tuhan? Mari kita bahas bersama-sama. Semua jiwa yang berpulang, pasti akan kembali ke Tuhan. Pertama, yang harus kita yakini dan imani adalah semua jiwa tanpa terkecuali adalah berasal, tercipta dari Tuhan itu sendiri. Semua jiwa adalah milik Tuhan, maka sudah layak dan sepantasnya kembali kepada penciptanya. Nah, sebelum kita membahas tentang fenomena bunuh diri dan keterkaitannya dengan jiwa, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Jiwa dan roh. Saya mengimani bahwa jiwa dan roh adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seutuhnya. Namun banyak orang masih belum paham apa itu jiwa, apa itu roh. Mari saya jelaskan menurut pemahaman saya pribadi. Roh itu adalah energi yang tercipta dari Tuhan itu sendiri. Roh itu kudus dan suci. Roh itu adalah percikan dari cahaya Tuhan. Sebelum roh memutuskan untuk menjalani inkarnasi pembelajaran di bumi, roh itu masih utuh 100%. Ketika roh sudah memutuskan untuk inkarnasi, roh melepaskan sebagian kecil energinya dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, energi ini disebut dengan jiwa. Ketika menjadi manusia, jiwa ini yang bertugas merasakan dan mengalami pengalaman itu. Sedangkan roh mengawasi, menjaga, membimbing dari dimensi yang lebih tinggi. Ketika jiwa berpulang, jiwa bisa memutuskan untuk kembali bersatu bersama rohnya dan menjadi utuh kembali. Makhluk jatuh. Makhluk jatuh adalah sebutan bagi ciptaan Tuhan yang memilih berkesadaran rendah dan itu berarti tidak berjalan di jalan Tuhan. Perbedaan yang paling mencolok pada makhluk jatuh dan makhluk naik dalam keterkaitannya dengan kasus bunuh diri ini adalah makhluk naik bisa mendapatkan energi dari Tuhan alam semesta secara langsung, karena mereka tidak memisahkan dirinya dengan sang sumber itu sendiri, sedangkan makhluk jatuh tidak dapat melakukan hal tersebut. Mereka harus mencari sumber energi mereka sendiri. Salah satu caranya adalah dengan memeras energi negatif pada manusia. Contoh makhluk jatuh yaitu iblis jatuh, fallen demon, malaikat jatuh, fallen angel, bahkan manusia itu sendiri. Bunuh diri. Sebenarnya tidak ada dalam blueprint takdir, manusia dikisahkan menjalani peran yang berujung bunuh diri. Jika ada, berarti itu melenceng dari blueprint takdir yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Yang seharusnya terjadi adalah ketika manusia itu melakukan bunuh diri, dia akan dibawa ke alam akhirat dan menjalani review mengapa ia melakukan hal seperti itu. Biasanya jiwa seperti ini akan dianggap belum berhasil menjalankan misinya pembelajarannya selama di bumi. Yang akan terjadi selanjutnya adalah jiwa akan disarankan untuk mengambil kembali pembelajaran dan berinkarnasi kembali dengan kesulitan yang sama, setelah mengalami pemulihan dan pemurnian jiwa di alam akhirat. Jiwa eks makhluk jatuh. Saya sendiri bersyukur sudah memiliki pengalaman yang diizinkan Tuhan untuk mencegah beberapa teman yang ingin bunuh diri. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Dari situ saya menemukan bahwa sebagian dari mereka merasa mendengar suara bisikan yang mendorong mereka untuk mengakhiri hidupnya. Inilah kenapa saya tadi di awal menjelaskan apa itu makhluk jatuh. Masih ingat bagaimana mereka makan, bukan? Bagaimana mereka berusaha keras mengumpulkan ternak-ternak mereka untuk dijadikan perahan energi negatif bagi mereka. Para makhluk jatuh ini berusaha mendapatkan klaim hak mereka atas jiwa-jiwa yang sedang dalam kesusahan. Jiwa sendiri yang memutuskan harus kemana dia berpulang. Masalahnya bagaimana kalau dia tidak tahu? Bagaimana kalau semasa dia hidup, tanpa sadar dia sudah mengabdikan dirinya untuk menjadi klaim bagi para makhluk jatuh ini? Dengan tidak berserah kepada Tuhan dan memilih kesadaran rendah sesuai dengan kehendak bebas yang dimiliki. Manusia. Jiwa yang seperti ini akan sulit menuju dimensi alam yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka akan dibawa ke dimensi alam yang lebih rendah. Manusia sering menyebut tempat ini sebagai neraka. Jiwa manusia akan diberi ilusi penyiksaan yang begitu nyata, sehingga menghasilkan perasaan takut, putus asa, menghujat Tuhan, dan sebagainya. Nah, dari situlah energi negatif yang menjadi makanan itu berasal.
Sekarang Anda jadi tahu, apa itu neraka yang dikisahkan di banyak kitab suci. Bagi saya, neraka itu adalah kondisi pikiran jiwa yang penuh ketidakdamaian, kacau, khawatir, resah, takut, dan semua sifat kesadaran rendah lainnya. Kesimpulan dan apa yang harus dilakukan. Bagi Anda yang sedang memikirkan untuk mengakhiri hidup Anda, ketahuilah kenyataan yang sudah saya tuliskan di sini. Tuhan adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sudah kodrat Anda untuk kembali padanya. Tuhan tidak menghukum dan mengadili. Tuhan penuh cinta kasih. Tidak ada ruang untuk kebencian di sana. Kesulitan yang Anda alami sekarang hanyalah sebuah pembelajaran jiwa yang sifatnya sementara. Hidup di alam roh adalah kekal. Hendaknya kita memprioritaskan hal itu. Bagi Anda yang memiliki saudara, kolega, teman yang melakukan bunuh diri, doakanlah mereka. Doa Anda sangat berarti bagi mereka. Doa Anda adalah energi positif yang akan dikirimkan kepada sang jiwa tersebut. Ketika jiwa menjadi sadar dan menginginkan adanya perubahan kesadaran, maka pertolongan akan datang. Sudah banyak jiwa-jiwa terperangkap akibat skenario semacam ini. Sudah tidak terhitung berapa lama mereka tersekap di neraka tersebut. Anda sekarang menjadi sadar bahwa neraka bukanlah buatan Tuhan, namun pengalaman neraka diizinkan oleh Tuhan. Pengalaman neraka adalah termasuk pembelajaran jiwa, baik dan buruk semuanya pembelajaran jiwa. Sudah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari neraka ini, maka dari itu mari kita sama-sama berdoa, memohon keselamatan bagi mereka semua kepada Sang Maha Pengampun. Saya berharap jawaban saya yang singkat ini bisa memuaskan Anda. Saya berharap juga bagi yang membaca dapat tersadarkan dan bersedia mendoakan jiwa-jiwa yang masih disekap di neraka. Semoga lebih banyak manusia yang saling peduli terhadap sesamanya. Jangan sampai kasus bunuh diri ini terjadi lagi. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan bagikan ke semua saudara, keluarga, dan sahabat Anda. Mari saling mengingatkan satu sama lain, supaya silaturahmi kita tidak putus. Pinjam dulu 100.